Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel EduCoding. Kali ini kita akan membahas tentang SQL di di web SolarLearn ya. Kita akan belajar dari website tersebut. Kita membahas tentang SQL gitu ya. Nah, di sini saya ngambil 3 course ya. Di SQL ada CSS, SQL dan Python Core. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang SQL. Nah, kawan-kawan bisa bisa mendaftar di website solarlearn.com untuk mendapatkan akunnya. Nah, di sini juga ada beberapa course gitu ya, dari yang mulai gratis sampai yang berbayar. Nah, di sini juga ada Python, C++, Java, C#, web development fundamental, JavaScript, HTML dan sebagainya. Di sini banyak. Nah, di sini juga kan bisa kalau ingin berbayar, dan ini ada beberapa benefit yang didapatkan ketika kita berbayar gitu ya. Di sini mulai dari $5 per bulan, ada yang $12 per bulan. Nah, saya masih menggunakan free. Oke. Kita lanjut di pembahasan ini ya. Di pertama kali ini kita akan membahas tentang SQL. Nah, jadi apa itu SQL? Nah, di sini ada beberapa sub ya dalam materinya. Ada basic concept, ada filtering function and subqueries, ada join table and operation, dan challenge. Ada yang di terakhir itu tentang certification. Kita bisa mengambilnya ya di course ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang basic concept. Oke, kita ikutin aja apa yang disediakan dalam SolarLearn ini ya. Oke, yang pertama itu tentang basic konsep, bagaimana pengenalan tentang database. Ya, apa itu SQL gitu ya? Atau apa itu database? Ya, jadi database adalah kumpulan gitu ya, kumpulan data yang diatur dengan cara yang memfasilitasi kemudahan akses gitu ya, facility of access, as well as efficient management and updating, serta pengelolaan dan pembaruan yang efisien. Sebuah database is made up of tables that store relevant information. Berarti sebuah database terdiri dari tabel yang menyimpan informasi yang relevan. Nah, untuk contohnya, di sini kita akan membuat situs web seperti YouTube. Nah, apa yang diperlukan dalam website tersebut? Nah, yang berisi informasi seputar ada video gitu ya, username, password, dan komen. Nah, ini contohnya ya. Jadi, database ini ya mengakumulasi data-data yang akan dibangun nantinya dalam website kita atau aplikasi yang kita bangun. Oke, ini tentang SQL. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan gitu ya. Which of the following is true about a database? Nah, di bawah ini yang benar mengenai database adalah apa? Nah, ini saya sudah jawab ya. A database is a programming language. A database is a collection of data. Nah, jadi SQL ini bukan sebuah pemrograman ya, bahasa pemrograman ya, tapi database adalah sebuah collecting data gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang collecting data. Nah, data tables. Kalau tadi tentang SQL, sekarang tentang data table. Apa itu data table? Data table store and display data in a structured format consisting of column and row that are similar to those seen in the Excel spreadsheet. Nah, jadi data table ini terdiri dari kolom dan row. Ya, seperti kita lihat di Excel ya. Di Excel itu ada row dan ada kolom. Gitu ya. Nah, di sini dicontohkan gitu ya, bagaimana ketika kita melihat sebuah database gitu ya, atau kalau diartikan, database often contain multiple table is designed for a specific purpose. For example, imagine creating a database table of names and telephone number. Jadi database ini bentuk tabel gitu ya nantinya. Ada misalkan masing-masing dirancang dengan tujuan tertentu. Misalkan kita akan membuat tabel nama, dan nomor telepon gitu ya.
Nah, pertama, first we will set up column with the title, first name, last name, and telephone number. Nah, pertama kita akan membuat kolom dengan judul first name. Ini ya, di sini ya. First name, last name, and telephone number. Each table include its own set of fields based on the data it will store. Nah, setiap tabel ya menyertakan kumpulan bidangnya sendiri berdasarkan data yang akan disimpannya. Yang pertama itu tentang first name, berarti di sini tentang isinya nama gitu ya, first name, nama depan. Kolom yang kedua tentang last name. Nah, nama akhirnya ya, dan baru diikuti tentang telepon numbernya. Nah, ini ya tentang database table. Jadi strukturnya seperti ini gitu ya. Kalau di visualisasi dan table. Oke, kita continue ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Database table. Table are made up of gitu ya. Jadi tabel ini terdiri dari apa? Ya, row but no columns, column and row, column only. Nah, tadi udah dibahas ya bahwa database itu terdiri dari kolom dan row. Jadi jawabannya adalah yang ini yang kedua ya. Oke, selanjutnya primary key. Apa itu primary key? Ya, apa itu primary key? A primary key is a field in the table that uniquely identifies the table records. Ya, a primary key, kunci utama ya, atau dalam bahasa Indonesia ini kunci pertama bidang dalam tabel. Jadi primary key ini apa ya? ID-nya gitu ya, ID yang unik gitu. Ketika kita membuat database, kita harus memiliki ID primary key-nya. Sehingga itu mendefinisikan tentang punyanya itu gitu ya, punya si misalnya John gitu ya, atau punyanya David. Jadi mempunyai ID gitu ya, ID primary key. Jadi ID 1 itu miliknya John Smith, ID 2 miliknya David Williams, ketiga Chloe Anderson, dan seterusnya. Nah, the primary key's main feature. Pertama, it must contain a unique value for each row. Yang kedua, it cannot contain null value. Nah, fitur utama dari primary key ini yang pertama itu adalah harus berisi nilai unik untuk setiap baris. Ya. Yang kedua, tidak boleh berisi nilai null. Ya, null ya, bukan 0, tapi null. Null ya, kalau 0 itu 0, tapi kalau 0 itu kosong. Nah, misalnya ya, for example, all table contain a record for each name in a phone book. The unique ID number would be a good choice for a primary key in the table, as there is always the chance for more than one person to have the same name. Nah, misalnya gitu ya, tabel berisi catatan untuk setiap nama dalam buku telepon. Ya. The unique ID number will be a good. Nomor ID unik akan menjadi pilihan baik untuk for a primary key, untuk kunci utama dalam tabel. Karena gitu ya, ada peluang bagi lebih dari satu orang untuk memiliki nama yang sama. Jadi kenapa ada primary key di sini untuk mendefinisikan gitu ya. Karena kalau kita menggunakan nama saja itu banyak ya. Misalnya ada John Smith, ada John Langton gitu, ada John William, ada John Anderson. Nah, jadi primary key ini benar-benar menjadi wadahnya lah ya, atau oh ini punyanya si John gitu ya. Atau yang ID 2 ini punya David. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, oke, selanjutnya, nah sini ada pertanyaan. The unique column used to identify the record is called primary ya. Kalau key-nya ini kuncinya, tapi ada primary key, ada yang lainnya. Oke, selanjutnya. What SQL? Nah, kalau tadi kita membahas tentang database dan membahas tentang strukturnya, nah di sini kita akan membahas apa itu SQL. Nah, SQL, once you understand what a database is, understanding SQL is easy. Nah, SQL stand for Structure Query Language. Nah, jadi SQL ini singkatan dari Structure Query Language. Ya, makanya
SQL ini bukan bahasa pemrograman, tapi ini adalah collecting data. Nah, SQL digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data. SQL is used to access and manipulate a database. MySQL is a program that understands SQL. Ya, MySQL adalah program yang mengerti tentang SQL. SQL can first insert, update, or delete record in a database. Create a new database, table, store, producer, and views. Retrieve data from a database dan sebagainya. Jadi SQL itu dapat menyisipkan, ya, mengupdate atau mengubah, memperbaharui atau delete gitu ya data dalam database. Ya, yang kedua dapat membuat database, tabel, prosedur dan tampilan baru. Database juga, SQL juga bisa mengambil data dari database dan lain sebagainya. Ini ya. SQL is an ANSI standar. Jadi ada standar dari SQL adalah ANSI, American National Standard Institute ya. But there are different versions of the SQL language. Most SQL database programs have their own proprietary extension in addition to the SQL standard, but all them support the major command. Ya, jadi SQL ini ya struktur query language gitu yang akan dipakai nantinya di MySQL. Oke, selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan dulu. What is the name of the language used in creating and accessing database? Ya, SQL ya. Continue. Oke. Yang pertama sudah selesai. Kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu tentang filtering function and subqueries. Oke, yang pertama. Oke. Yang pertama ada SQL operator ya. Oke. Nah, apa yang digunakan dalam operator apa yang digunakan dalam SQL? Nah, di sini ada beberapa operator ya. Mungkin kita pernah belajar matematika ya. Di situ ada perbandingan gitu ya, ada logika pemrograman atau di matematika di situ ada itu pembandingan gitu ya. Nah, comparison operator and logical operator are used in the where clause to filter the data to be selected. The following comparison operators can be used in the where clause. Nah, ini ya, jadi yang sering digunakan dalam SQL operatornya itu ada equal, not equal, sama dengan ya, atau tidak sama dengan, greater than atau lebih besar, less than atau lebih kecil, greater than or equal, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, less than or equal, lebih kecil atau sama dengan, between ya. Nah, untuk contohnya gitu ya, di sini, for example, we can display all customers name list in all table, with the exception of the one with ID 5. Nah, bagaimana di database ini akan mencari customer dengan ID 5. Di sini tidak sama dengan 5. Nah, di sini ada database ya, tetapi tidak memunculkan di ID nomor 5 kosong gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita run. Nah, 5 ya. Nah, kita akan mencoba misalkan hanya mengambil ID 5 saja misalkan. Oke, ya. Di sini ada satu data. Nomor 5 memiliki first name-nya James, last name-nya Robert, city-nya di Philadelphia, di mana itu ya. Oke, ini negara mana nggak tahu ya. Jadi ya ketika kita memilih data misalkan ID-nya 10 misalkan ya. Where ID sama dengan 10. Ya, dia akan menampilkan Anthony.
Kalau misalkan tidak sama dengan 10, berarti angka 10 atau ID 10 tidak ditampilkan. Seperti itu ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Oke, lanjut di materinya. Continue. Nah, di sini ada Ya, ini ya soal ya. Kita coba kerjakan. Nah, di sini fill in the blank to select student name whose ID is greater than or equal to 12. Apa ini maksudnya? Berarti kita akan menggunakan operator lebih besar atau sama dengan. Berarti seperti ini ya. Tuh, ini. Cek. Oke ya. Jadi tadi kita bahas tentang operator ya, operator apa aja dipakai di SQL. Continue. Oke, lanjut. Nah, apa itu the between operator? Oke. The between operator select value within a range. The first value must be lower bound and the second value the upper bound. Oke. Ini contoh di SQL-nya. Select column names for the table where column between value 1 and value 2. Oke, apa itu between? Nah, the between operator select. Operator between memiliki nilai value within a range, ya, nilai dalam range. Nilai pertama, the first value must be lower bound. Nilai pertama harus batas bawah. And the second value the upper bound. Dan nilai kedua batas atasnya. Oke. Nah, di sini ada strukturnya ya atau sintaknya. Nah, di sini contoh ya penggunaannya di SQL. Oke, kita coba aja. Nah, jadi ini range gitu ya antara 3 dan 7. Jadi bagaimana menampilkan data customer dari angka 3 sampai ke 7. Kita coba aja ya. Oke, kita coba run. Oke, berarti angka dari ID 3 sampai 7. Ketika kita ganti misalkan dari 1 sampai 2. Berarti yang keluar adalah harusnya 1 dan 2. Oke, benar ya. Nah, operator pun ada AND dan OR. Coba ya OR ya, berhasil nggak ya? Oh, nggak bisa. Ya, di sini di setting AND. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti seperti itu ya. Jadi kita akan menampilkan data yang akan ditampilkan dari 1 dan 2. Range ya, antara 1 dan 2. Sampai, bukan antara, tapi sampai. Misalkan sampai 8, berarti ya muncul 8. Oke, kembali ke soal. Oke, continue. Oke, di sini ada ya soal lagi ya, pakai between operator. Drag and drop for the option below to build a query to select the names of student whose IDs are between 13 and 45. Oke, kita masukkan. Apa masukannya? Ingat? Oke. Yang pertama, select ID from. Berarti ini from ya. Terus di where dulu, ID-nya berapa. Terus between 13. Karena 13 dan 45. Kita coba cek. Oke, benar ya. Jadi select ID name from students where ID between 13 and 45. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya 13 dan 45.
Oke, selanjutnya text value. Oke, nah ini ya. Jadi when working with the column, surround, and text that appears in the statement with single quotation marks. Oke, sebentar. Ya, jadi value ini bisa kita cari gitu ya di database kita ya menggunakan SQL. Nah, ini contohnya the following SQL statement select a record in which the city is equal to New York. Jadi bagaimana kita akan memfilter gitu ya dari data customer yang memiliki city New York gitu ya. Jadi di sini menggunakan text value ya. When working with the columns, ya, ketika kita menggunakan column, surround any text that appear in the statement with single quotation marks ya. Pakai tanda ini ya. Quotation mark gitu ya, yang di keyboard itu ada tanda petik gitu seperti ini. Oke, kita coba cari ya. Jadi ketika kita mencari data ID first name last city from customer dengan where city New York gitu ya. Oke, coba datanya ada apa aja ya. Oke, bentar. Ini oke. Kita coba dulu. Berarti hapus dulu ya yang ininya. Oke, misalkan kita akan mencari Chicago. Los Angeles lah ya. Kita akan mencari Los Angeles gitu ya. Berarti di sini oke. Los Angeles. Oke. Harusnya yang keluar apa? Ya, David, Anthony ya. Cuma 2 ya, Los Angeles. Oke. Keluar ya. Iya dong. Nah, misalkan kita akan mencoba last name ya. Last name, coba last name keluar nggak ya? Last name. Last name-nya William. Kita coba. Apakah akan keluar? Oke, keluar ya. Jadi kita bisa memilih gitu atau memfilter baik dari first name, last name, atau city. Kalau memang misalkan mau hapus ya sudah. Kalau nggak ada ini ya where-nya ya. Atau kita langsung menampilkan semuanya berarti nggak usah ada where-nya. Oke ya, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Oke, ada soal lagi nih. Rearrange the code to select all values from the people table where the city equals Boston. Gimana caranya ya? Oh, drag. Oke, gini ya. Select bintang, ini maksud semuanya ya, select bintang semuanya. From people, city, berarti ini di atas dulu. Where, city, Boston. Boston, apa bahasanya ini ya. Kita cek, yep. Jadi ini ya urutan strukturnya ya. Select dulu, select bintang ini maksudnya pilih semuanya from people yang ada di database people, tapi di filter where gitu ya, city Boston ya. Seperti itu ya. Jadi ini strukturnya. Oke, selesai. Oke, mungkin sampai yang 2 terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjut lagi sampai berapa ini? 17 gitu ya. Kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Dukung terus channel EduCoding untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat untuk coding. Oke? Terima kasih.